Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan, kami bersyukur banget buat hari yang baru ini. Kami datang kepada Engkau, Tuhan. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat dunia. Kami datang menyembah Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di rencanamu, di kehendakmu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Pujian ini pujian
yang mengingatkan kita, Tuhan itu setia, tangan kuat, perkasa, yang memeluk, yang mengangkat, yang memulihkan kita, dan bahkan bisa menyembuhkan bagian tubuh yang gak bisa disentuh oleh obat atau lab atau medis maupun dokter. Tapi tangan Tuhan yang kuat bisa memulihkan dan menyembuhkan. Kami di tangan-Mu, kami di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Kami di pikiran-Mu Tuhan. Amin. Kami di hati-Mu, kami di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di rencana-Mu, tak pernah kami sendiri. Kami di hati, kami di rencana-Mu, di pikiran-Mu. Amin. Tak pernah tinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Kami di hati, kami di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di kehendak-Mu, tak pernah ditinggalkan. Kami di tangan-Mu, dan kami merasa aman dan tenang. Kami di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan yang mengasihi setiap kita. Siapa nih Bapak Ibu terkasih yang terberkati dengan pujian yang mengingatkan kita bahwa saudara-saudara sekalian terkasih ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam rencana Tuhan.
Dan saudara ingat, mesti tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Keluarga Tuhan ajar tidak tinggalkan keluarga. Bapa yang jahat saja akan memberi roti kepada anaknya dan tidak kasih batu. Tuhan mengajarkan ini dan Tuhan setia dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang sedang lemah, yang sedang putus asa, yang sedang mengalami akar pahit atau kepahitan dalam hidupmu, pujian tadi ini akan memberkati kita. Siapa yang mendapat penguatan lewat pujian? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berikutnya saudara akan mendapat penguatan dari kesaksian-kesaksian yang akan pastor bacakan, supaya saudara melihat kebesaran, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka yang datang kepadanya, berdoa, percaya. Di time for testimony. Hari ini ada kurang lebih kami siapkan 20 kesaksian Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama datang dari akhiran 0627. Pastor Andi, saya mau bersaksi. Ini terharu banget ya. Setelah didoakan, anak saya sembuh. Dan sekarang anak saya bisa bekerja. Ini semua karena doa dari pastor, bukan. Ini semua karena rahmat Tuhan. Anakku sekarang sudah sehat dan sudah bisa bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya datang dari akhiran 6968. Saya Odi dari Manado. Manado, Kotek, mana suaranya yang dari Manado? Torang semua bersaudara, puji Tuhan. Jadi Bapak Odi di Manado ini kesaksian. Sebelumnya didoakan istri itu sakit pendarahan. Pendarahannya ini sampai di mulut dan di hidung. Namun saya teringat pelayanan ini, saya ikut didoakan, dan air, Bapak Ibu sekalian, air yang hamba Tuhan doakan, saya kasih minum kepada istri saya. Pastor, saya bersaksi, luar biasa, mujizat terjadi. Istri saya langsung sembuh. Bukan karena Andi Simon, bukan karena doaku hebat, bukan karena air ini, tapi karena Tuhan Yesus. Saudara, kalau sebentar misalnya mau minum obat atau mau minum air, sebentar pastor akan minum juga dari air ini. Saudara-saudara nanti bisa ikut angkat biar berkat dari Tuhan di air minum kita boleh menjadi berkat kesehatan di tubuh Bapak Ibu sekalian. Saudara, siapkan air minummu sejak sekarang ya. Baik Bapak Ibu terkasih, yang berikutnya datang dari kesaksian akhiran 7374. Saya bersaksi, anak saya Marolop tua si jabat yang sebelumnya ada sakit gula dan pembengkakan jantung. Setelah didoakan, kondisi sekarang sudah mulai stabil. Bahkan cancel alias tidak jadi ke ruang ICU.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang setelah didoakan, anak terkasih Marolok tua si jabat sudah mulai stabil, sudah bisa makan, dan tidurnya pun sudah tenang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati anak terkasih sembuh total. Berikutnya data dari akhiran 9256. Saya dari Manado dan baru pertama kali bergabung di sini. Saya bersaksi, saya terberkati dengan khotbah yang pastor sampaikan, sehingga saya memperoleh kesembuhan. Puji Tuhan. Kami tiap pagi hadir pelayanan yang berisi penguatan, doa-doa, dan firman Tuhan. Ya, sekalipun saya hanya membaca Alkitab, saya tidak pandai menjelaskan seperti gembala-gembala, Bapak Ibu di gereja atau hamba Tuhan pada umumnya yang berlatar belakang sekolah teologi, akademis tinggi-tinggi. Kalau saya nggak sekolah tinggi, tapi firman yang saya baca, saya perdengarkan, ada tertulis, dan saya percaya kuasa Tuhan terjadi. Dan kalau sampai hari ini, seperti sekarang nonton ini, setiap hari itu di YouTube, ya, itu sampai puluhan ribu setiap hari. Di Facebook sampai ratusan ribu, di TikTok puluhan ribu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini yang saudara dengar, yang sampaikan firman, bukan hamba Tuhan yang pintar. Saya sharing sedikit ya. Kemarin kami ada bincang-bincang dengan teman, lalu terjadi satu perbincangan tentang pemilihan petinggi daerah gitu. Lalu dari sekian banyaknya kandidat yang dibicarakan, saya dengar ada satu yang berkata, saya mau pilih ini saja karena dia sudah pernah menjabat. Lalu dia ceplos ngomong, saya terberkati kata-katanya. Dia berkata, karena pemimpin ini tidak pintar. Pemimpin tidak pintar, kok ada masyarakat yang memilih. Kenapa? Karena menurut apa yang dia lihat, justru dia itu memimpin suatu daerah apa adanya. Bukan dengan teori ilmu tinggi-tinggi, bahkan kalau dia sampai diskusi atau kata sambutan atau menyampaikan pidato, itu suka diiringi bercanda, dan dia menyadari bahwa dia memang bukan orang yang manage atau pintar gitu, tapi dicintai oleh yang saya dengar rakyatnya, masyarakatnya. Jadi dari situ saya dapat rema, wah ternyata manusia hari-hari ini bukan lagi yang utama ilmu yang tinggi, tapi bagaimana amanah yang dia dapat itu, dia bisa jadi garam kata Alkitab, jadi terang, jadi manfaat buat orang lain. Karena yang kita butuhkan hari ini adalah sesuatu yang real, yang dirasakan, bukan teori, tapi tidak ada prakteknya begitu. Jadi saya juga dengan itu, saya tidak excuse dengan saya tidak pintar, tapi saya semakin bersyukur sama Tuhan. Tuhan, meskipun saya hamba Tuhan tidak sekolah tinggi, tidak pintar, tidak juga pandai berkhotbah gitu, tapi Tuhan kasih berkat. Tuhan mau pakai sehingga pelayanan yang sederhana ini
bisa mendarat di hati ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itu semua karena Tuhan. Jadi bagi saya yang utama adalah anugerah Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Mengenai sekolah tinggi, luar akademis, pendidikan itu nomor sekian. Ya, kalau saudara orang-orang yang akademis mungkin tidak setuju, tidak apa-apa, teman. Ini kan pengalaman pribadi. Saya share ini, kalau sudah terberkati, puji Tuhan. Jadi terima kasih kesaksian dari Manado yang merasa terberkati dengan khotbah pastor sehingga memperoleh kesembuhan. Karena sampaikan, saya bacakan firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi saudara yang pintar nggak boleh sombong. Yang seperti saya tidak pintar nggak boleh minder. Andalkan Tuhan. Ya, Tuhan kasih urapan. Mampukan kita. Kalau saudara di dunia sekuler ada urapan Tuhan. Seperti contohlah Yusuf. Yusuf itu menjadi berhasil kenapa? Kalau sudah perhatikan, Tuhan menyertai dia. Andi Simon sampai hari ini bisa berhasil bukan karena saya pintar, bukan karena saya sekolah teologi, bukan karena cakap wajahku, bukan karena banyak uangku, bukan. Saya sampai hari ini berhasil melayani Tuhan karena Tuhan menyertaiku. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya bicara ini tidak menyenggol orang-orang pintar, tapi memberikan sebuah pencerahan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Tuhan kasih itu talenta juga. Pakailah untuk berguna bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri atau bukan untuk kesombongan. Yang berikutnya kesaksian datang dari 9360. Anak saya Ricky Aritonan disembuhkan setelah didoakan. Dan bahkan setelah didoakan, anak saya Ricky Aritonan keluar dari rumah sakit. Luar biasa. Berkat doa, anak terkasih disembuhkan. Berikutnya ada terakhiran 9282. Shalom Bapak Pendeta, saya barusan ikut selesai berdoa dan saya mendapat kelegaan. Waktu didoakan ada hadirat Tuhan bersama video yang Bapak tayangkan ini, ya. Saya terberkati. Terima kasih sama-sama. Berikutnya dari akhiran 4902. Saya Esther dari Minut, Manado. Saya mau bersaksi mujizat Tuhan lagi dan lagi atas kehidupan keluarga saya. Terlebih anak perempuan saya namanya Kerry. Pada waktu berapa hari lalu mengalami sakit panas tinggi. Udah 4 hari panasnya naik turun. Saya nggak kasih dia obat, tapi saya percaya doa itu menyembuhkan. Lalu akhirnya saya kasih air yang sudah pastor doakan, dan juga saya ajak ikut live streaming seperti ini. Bapak pastor, saya bersaksi, panasnya anak saya, dia tulis ini, panasnya langsung hilang seketika. Sampai saat ini sudah aktif normal. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Kerry. Dan pastor juga doakan, saya lagi mengandung saat ini. Saya nanti lahiran di waktu yang Tuhan kasih dan sempurna. Amin. Diberkati jalan dalam kandunganmu, ya Ibu Esther, dan lahiran berhasil, sehat semuanya, anak dan bayinya. Amin. Berikutnya dari akhiran 0836.
Saya Rocky Barens dari Kupang, Kabupaten Soe. Sebelumnya saya ada sakit, bahkan kedua pinggang saya sampai saya khawatir ada gangguan kena ginjal karena sering kambuh. Bahkan dokter sudah vonis saya sakit ginjal stadium 2. Luar biasa. Tadi pagi saya ikut, masih kemarin ya, ikut ibadah di FB. Halo yang di Facebook, jadi berkat banget ini, puji Tuhan. Dan lewat di FB dia ikut live streaming, puji Tuhan. Setelah didoakan, dia mengalami zaman Tuhan. Dan ajaib, haleluya, saat ini kedua pinggang saya yang sakitnya langsung hilang, pinggangnya tetap ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya teringat hal-hal ini waktu kita pertama kali melayani 20 tahun, berarti sekitar 25 tahun yang lalu. Ya, awal-awal pastor melayani setelah sekolah Alkitab gitu ya. Saking semangatnya kadang-kadang kayak bukan saya deh, saya lihat ada teman-teman seangkatan gitu, kalau misalnya pergi mendoakan orang, saking semangatnya, lagi pula juga mungkin masih baru, jadi nggak bisa mengendalikan antara semangat dan kata-kata yang keluar gitu. Contoh saja misalnya, ya ada orang sakit gigi gitu, lalu kan didoakan harusnya sakitnya pergi. Saking semangatnya gitu, dia berkata, saya berdoa gigi keluar gitu. Maksudnya adalah harusnya yang didoakan sakitnya sembuh, gigi mah tetap ada gitu ya. Kadang saking semangatnya itu sampai giginya udah mau diusir gitu ya. Sama halnya kalau misalnya ini sakit pinggang, pinggangnya tetap ada, sakitnya yang berhenti. Amin. Jadi teringat masa-masa waktu kita selesai chapel dan melayani. Iya, saking semangat. Baik. Yang berikutnya dari Akhiran 2038. Saya bersaksi pastor setelah ikut live streaming, berkat dan pastor doakan, memanggil nama Tuhan Yesus, ada gumpalan di dalam perut bagian kanan, itu hilang pastor dan sekarang sembuh. Saya menerima mujizat Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Dan sekarang saya dengan suamiku mulai rutin ikut ibadah live streaming. Halo keluarga terkasih maupun pribadi-pribadi yang tadi pastor sudah membaca kesaksiannya. Saudara merasa itu adalah Anda, tolong komentar supaya teman-teman yang di live ini bisa juga saling menguatkan. Jadi saya membaca, saudara membagikan. Demikian pun pemirsa sekalian, kalau mau sama-sama melayani Tuhan, paling gampang, pastor mendoakan, pastor memberitakan firman, pastor melayani saudara, saudara cukup membagikan live ini di TikTok. Silakan dibagikan, cukup dibagikan, hanya modal jempol dan hati melayani. Saudara sudah ikut bagian melayani, ya. Demikian pun juga yang di Facebook, saudara-saudara silakan dibagikan, di YouTube bagikan. Jadi ada yang mendoa, ada yang melayani, saudara ada yang berbagi, membagikan, puji Tuhan, sehingga lebih banyak orang-orang yang bisa terberkati lewat pelayanan live streaming ini. Puji Tuhan, dan kesaksian ini memberkati gumpalan
di perutnya itu hilang, disembuhkan. Oleh karena apa? Karena berkat doa, berkat kuasa Tuhan Yesus. Berikutnya dari Akhiran 54:52. Saya mau cerita, Pastor. Cucu saya namanya Hosea, umurnya 8 bulan, mengalami eksiden, yaitu menelan klip buku. Itu klipnya 2 cm. Kami panik, Pastor. Akhirnya kami kasih air minum yang sudah Pastor berkati, ya, lalu sebagian kuoles, ya, di badannya. Luar biasa, Pastor. Cucu kami gak kenapa-kenapa, langsung itu klip yang ditelan keluar dengan kotorannya. Tolonglah, Pastor, kesaksian saya dibaca ini terjadi di Jambi. Karena saya berkunjung ke rumah anak saya, Horas, dari Rianti Silalahi Sidebang. Inilah. Ya, saya membacakan ini. Yang berikutnya, saya slip lagi. Nah, ini datang dari Akhiran 0722. Pastor, saya Julius dari Riau. Saya mau saksi kedahsyatan Tuhan Yesus dalam hidupku. Bertahun-tahun saya mengalami sakit pencernaan, asam lambung, anxiety, psikosomatis, cemas, khawatir yang berlebihan, stres di pikiran. Penyakit ini tahunan nggak sembuh-sembuh. Sensasi ketakutan itu saya rasakan luar biasa. Sampai ganggu aktivitas saya, bahkan saya untuk ketemu orang lain sudah takut sekarang. Hingga tarik diri dari keramaian. Nggak kemana-mana lagi, nggak ngobrol lagi, suka ngos-ngosan. Setelah saya ikut live streaming Pastor Andi, jujur awalnya saya cuma coba-coba. Kadang-kadang pun hanya lewat siaran ulangnya. Jadi doa tidak expire. Saudara-saudara, dengan engkau menolong orang lain, membagikan video live streaming ini kepada jiwa-jiwa, meskipun mereka barangkali nonton tidak live, tapi recording berbentuk video, itu tidak expire, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, lewat pelayanan ini Tuhan Yesus menjamah saya. Sekarang sensasi ketakutan, rasa cemas itu, sakit asam lambung saya, bagian tubuh saya yang lemah sebelumnya dipulihkan. In Jesus name, dialah Tuhan yang menyembuhkan. Saya bukan penyembuh, tapi saya kenal dan saya tahu, dan saya beritahu Anda sekalian siapa itu penyembuh. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bagikan kabar baik ini, share kabar baik ini, biar Indonesia bahkan seluruh bumi ini mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat, dia penyembuh, dia tabib yang ajaib. Haleluya! Amin. Siapa yang terus mau berbagi, bagikan kesaksian, bagikan link, ajak teman-teman bergabung. Puji Tuhan. Pastor senang, kenapa? Karena saudara ambil bagian melayani. Sama-sama kita mendapat nanti upah sorgawi. Amin. Itu janji Tuhan. Yang berikutnya dari Akhiran 83:59. Shalom Pastor, saya ucapkan terima kasih banget ya. Dimana saya waktu awal
minta berdoa untuk perbaikan NCU anak saya. Karena anak saya tidak bisa bekerja kalau MCU-nya tidak baik. Ajaib, setelah didoakan Pastor, akhirnya dicek ulang. Jadi MCU itu apa? Mungkin cek kesehatan atau apa gitu, tidak lulus. Akhirnya mamanya ikut live streaming dan minta didoakan. Setelah didoakan, Bapak Ibu terkasih, dia percaya bahwa berkat atas hidupnya, kesehatan keturunannya, akhirnya dia cek kembali MCU dan puji Tuhan hasilnya baik, normal, dan dinyatakan sehat. Dan puji Tuhan Pastor, berlanjut, hari ini anak saya sudah diterima kerja. Wow, keren banget kan? Tuhan Yesus luar biasa. Oh ya, MCU itu medical check up. Makasih yang lebih paham, itu artinya medical check up. Makasih, terus memberkati. Yang berikutnya datang dari kesaksian Ibu Berta Mangalah, ya. Ibu Berta terkasih ini salah satu yang ikut live streaming. Puji Tuhan, diberkati kesehatan Ibu senantiasa pulih dan sembuh total. Di tengah-tengah hari kemarin kami mendapat satu kesaksian dari Ibu Berta ini, yang mana beberapa hari yang lalu, 1-2 hari lalu, tantenya dalam kondisi drop banget, dan kami berkesempatan ikut mendoakan lewat pelayanan ini. Puji Tuhan, dia bersaksi, Shalom, Manasumo Raka, Manasumo. Bapak Pastor Andi Simon, puji Tuhan Yesus, tanteku setelah didoakannya, sekarang sudah bisa duduk. Puji Tuhan, yang memang kalau saya lihat yang sebelumnya, itu sudah pasang infus, pasang selang, itu udah terbaring, lemah. Tapi puji Tuhan, lewat doa, sekarang membaik dan sudah bisa duduk. Kiranya Tuhan memberkati tante terkasih ini umur yang panjang. Amin. Yang berikutnya datang dari keluarga, ini keluarga disebut keluarga Lamsihar, ya. Keluarga Lamsihar, ya. Jadi ini namanya Ibu Junita Evalina. Jadi keluarga Lamsihar ini punya anak, ya, saya baca saja. Seorang ibu yang mau bersaksi atas kesehatan anakku Junita Evalina yang semakin hari semakin dipulihkan dan sehat. Bukan cuma itu, Pastor, saya bersaksi juga bahwa yang paling membuat saya bersuka cita, akhir April kemarin, saya minta topangan doa dari Pastor Andy agar kandungan anak saya, Junita Evalina, diberkati, diberi keturunan. Puji Tuhan, Pastor, Tuhan mendengar doa kami. Di bulan Mei, doa yang kami panjatkan di live streaming ini, ya, perhatikan, di sini tidak harus ketemu, saudara, tidak harus datang ke kota Balikpapan, biaya mahal, ongkos mahal. Saudara-saudara, ini pelayanan gratis, tidak mau bikin susah, nggak mau bikin repot. Saudara cukup ikut live streaming. Saudara di luar kota tidak perlu harus paksakan air dari Pastor Andy. Air kami kasih gratis, tapi tidak dikirim, tidak dijual, ya. Kalau sudah di Balikpapan, ambil gratis, silakan, setiap hari tersedia. Kami sudah kasih fasilitasnya, ya. Tapi kalau di luar kota, tidak dikirim, nggak dijual. Saudara ikut live streaming saja, pakai air minummu sendiri. Sebelum minum obat kan pakai air kan? Nah, itu airnya kita akan bantu doakan, mohon berkat.
Nah, di sini ternyata dia saksi luar biasa. Anaknya sembuh dan kandungan anaknya diberkati. Dan sekarang sudah positif hamil 2 bulan. Ini berkat double portion ya. Ini semua berkat Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya senantiasa akan saksikan kebaikan Tuhan. Saya di FB live pagi. Halo. Yang di Facebook saat ini ada paling sedikit ada 5.000. Ya cuma kadang-kadang memang yang tampil beda. Misalnya contoh saya sebut sekarang kurang lebih 5.000. Biasa sudah 7.000, 8.000 gitu. Karena mungkin signal ya, jadi bacanya ini tidak utuh gitu. Karena biasa setelah pasar close itu sampai 150.000 dan seterusnya gitu. Ya contoh kemarin saja itu yang nonton di Facebook saja sekitar 300.000 gitu. Iya, puji Tuhan. Saya lanjutkan di sini masih ada. Sampai sekarang saya tidak mau lagi absen untuk ikut live streaming doa pagi. Mulai dari anak saya masa-masa coasnya, waktu Ananda sakit dulu hingga dia menikah, bahkan sampai saat ini mengandung. Saya bersaksi Tuhan penuh kemurahan, pertolongan Tuhan dahsyat untuk keluargaku. Amin. Makasih. Yang berikutnya datang dari Opung Raulina Gultom. Horas juga. Selamat sore Pastor, saya Ompu Raulina Gultom dari Bali G. Makasih Pastor ya. Doakan cucu saya sembuh dan saya kasih minum air berkat yang Pastor doakan. Cucu saya namanya Arman Sihombing. Cucu saya juga Joyce Gultom. Cucu saya Marcel Gultom. Sembuh semua Pastor dari sakit panas. Begitu juga saya sehat Pastor ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Pastor bacalah kesaksian saya ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan ya. Makasih Opun Raulina Gultom. Yang berikutnya dari akhiran 0494. Sebelumnya ini anaknya ada gangguan kesehatan di perutnya. Setelah didoakan atas kasih karunia Tuhan dan dukungan doa dari hamba Tuhan Pastor Andi, perut anak kami sembuh. Perut anak kami normal. Perut anak kami tidak lagi sakit dan sekarang anak kami sehat. Anaknya namanya Joy. Joy, Pastor menyapa, puji Tuhan ya. Sehat-sehat, umur panjang, masa depanmu jadi berkat dan melayani Tuhan Yesus. Yang berikutnya dari akhiran 5978. Saya mau saksi Pastor, Tuhan yang luar biasa. Dia mendengar jeritan orang tua bagi anak-anaknya. Setelah Pastor doakan kami dan keluarga, anak saya pun bilang terima kasih Mama. Kenapa? Karena badannya disembuhkan, tubuhnya disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anaknya sekarang bersaksi sudah disembuhkan. Saya pun tidak sangka segitu cepatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini juga kesaksian bagaimana pembimbingnya, skripsinya, dan lain sebagainya. Itu lancar semuanya. Berkat doa. Artinya di sini kesaksiannya bukan hanya kesembuhan, tapi juga berkat untuk keluarga. Kedamaian, hikmat Tuhan, sehingga mereka itu berhasil begitu kira-kira. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya.
dari Akhiran 5955. Saya mau saksi Pastor jamaah Tuhan kepada saya. Kejadiannya pagi tanggal 25 Juni. Berarti sekarang 27, berarti 2 hari yang lalu. Dada saya itu sakit banget di sebelah kiri katanya. Saya coba searching di Google, ternyata ada gangguan jantung. Lalu saya ikut live streaming ini. Puji Tuhan, saya senang sekali. Tuhan, terima kasih kepercayaanmu, sebuah kehormatan. Orang-orang yang nonton live streaming ini banyak sekali yang disembuhkan. Mereka mendapat berkat-berkat kesembuhan. Amin. Setelah ikut live streaming, ya, kondisinya membaik. Tapi masih terasa sedikit. Lalu saya minum air yang Pastor berkati. Sudah itu saya ambil sedikit, saya oleskan di tubuh bagian dada yang sakit. Puji Tuhan Pastor, puji Tuhan, langsung sembuh seketika. Jikalau tangan Tuhan memberkati, langsung sembuh seketika. Langsung sembuh seketika. Puji Tuhan. Makasih kesaksiannya dari Ruben Noviandi, Pontiku, Jayapura, Papua. Wah, banyak juga kesaksian datang dari tanah Papua. Saya harap Tuhan kasih kesempatan bisa hadir dan juga berkunjung ke tanah Papua. Puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari Akhiran 2423. Shalom Pastor, puji Tuhan. Aku setelah didoakan, wow, sekarang bisa berjalan. Jadi sebelum didoakan, dia ada gangguan pada kakinya. Kami doakan lewat live streaming, dia percaya kuasa Tuhan mengalir. Dan setelahnya dia bersaksi hari ini, setelah didoakan, dia sudah bisa jalan. Tolonglah Pastor baca kesaksianku ini, biar semua maksudnya orang kali, percaya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tolong bacakan Pastor. Aku dari Dolok Sanggul, Sumatera Utara, dekat Samosir, Horas lagi. Puji Tuhan. Yang berikutnya, habis, yes. Saya kan geser-geser gini, ya. Jadi kalau tadi ini nggak ketahuan, habis, berarti sudah habis. Untuk hari ini, yes, habis. Kurang lebih 20 kesaksian yang kami bacakan, kami sajikan, kami sampaikan. Kiranya jadi berkat yang sudah mengalami, terus bersaksi, terus berbuah. Saudara juga yang akan kita doakan sesaat lagi juga mendapat penguatan. Siapa yang terberkati dengan apa yang kita dengar? Saya. Baik, sekarang tiba saatnya time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati saat mendengar firman Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan memberkati, maka saudara-saudara yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan diambil dari yang pertama-tama 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu terkasih, rendahkanlah dirimu, saya juga dong,
Jangan kita hanya pintar ceramah, pintar khotbah, suruh orang, kita sendiri lupa. Ya, rendahkan dirimu, Bapak Ibu terkasih, dan saya juga, ya, yang ngomong juga. Rendahkanlah diri kita masing-masing di bawah tangan Tuhan yang kuat. Perhatikan, ada tangan Tuhan yang kuat. Saudara boleh ketik tangan Tuhan yang kuat. Kalau tangan Tuhan memberkati, maka engkau disembuhkan. Sakit apapun, termasuk sakit yang gak bisa disentuh oleh obat ataupun dokter ataupun lab. Ketika tangan Tuhan yang kuat memberkati, maka sakit apapun disembuhkan. Saya lanjut dulu ya. Supaya apa? Dengan orang yang rendah hati, Tuhan mau supaya mereka ditinggikan pada waktunya. Nggak usah cari promosi diri sendiri. Ada waktunya Tuhan mempromosikan saudara. Bagian kita hari ini rendah hati. Rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tanganmu ini lemah, tapi kalau ada di topan tangan Tuhan yang kuat, menjadi kuat. Bapak Ibu sekalian, ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan khawatir lagi Bapak Ibu. Udah dengar firman, udah tadi pujian, ku di tangan Tuhan, ku di rencana Tuhan. Jangan khawatir lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang memelihara hidupmu. Kalau saudara khawatir, saudara sedang merawat penderitaan. Dan bagi orang yang merawat penderitaan dengan terus memelihara khawatir dalam dirinya, itu penderitaan itu menjadi sebuah kepahitan. Jadi apa itu kepahitan? Kepahitan adalah sebuah penderitaan. Dan penderitaan itu pasti tidak nyaman. Pasti tidak enak. Pasti tersiksa. Seperti yang kita akan lihat, 1-2 contoh. Yang pertama kita melihat kitab Ratapan pasal 3. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 15 sampai 16. Namanya saja kitab Ratapan. Ratapan pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan ada tertulis, Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia merembukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Apa itu? Penderitaan. Penderitaan membuat orang itu seperti giginya remuk. Penderitaan membuat manusia hidup seperti makan kerikil tersiksa. Penderitaan itu membuat hati tertekan seperti masuk ke dalam debu, sesak. Penderitaan itu seperti orang yang dikenyangkan dengan kepahitan.
kepahitan yang engkau tidak tanggalkan hari ini, itu akan membuat penyakitmu yang tidak kunjung sembuh. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang bisa menyembuhkan sampai ke akar-akarnya, termasuk akar kepahitan. Saya udah minum obat dokter, saya udah dengar firman, saya udah didoakan. Kenapa ya saya belum mengalami kesembuhan total? Firman ini menjadi jawaban pertanyaanmu selama ini. Akar pahit, kepahitan saja sudah seperti ini. Hidup itu sesak. Hidup itu tidak dalam anugerah. Orang yang memilih hidup dalam kepahitan, mereka keluar dari anugerah Tuhan. Apalagi sampai berakar, akar pahit. Segitunya penderitaan yang kau alami, sampai kepahitan hidupmu pahit, semuanya pahit. Bahkan sirup yang manis pun engkau rasa pahit. Segitu pahitnya hidupmu. Tapi mengapa engkau masih tetap mempertahankan? Mengapa engkau masih tetap mau ada di hidup yang pahit itu? Tanggalkan sekarang juga. Ada kasih karunia Tuhan yang mau mengubah hidupmu dan memberi engkau hidup yang baru. Ada tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang bisa menjamah bagian hidupmu yang tergelap, termasuk bagian yang sudah berakar pahit itu. Obat mah nggak bisa, lab mah tidak bisa tembus rongseng apa itu, CT scan nggak bisa tembus namanya akar kepahitan. Ini penyakit yang nggak bisa dideteksi oleh medis. Tapi firman hari mau membongkar semua tipu muslihat iblis. Dia tawarkan engkau dosa yang menahun sehingga engkau terikat kepahitan. Hidupmu menderita karena penderitaan itu memang pahit, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa engkau terus menyimpan dalam hatimu? Tanggalkan semua itu, maka engkau akan mengalami satu kelepasan. Tadi itu kitab Ratapan. Saya kasih contoh satu lagi ya. Kitab Ayub. Kita lihat Ayub pasal 10 ayat 1. Ayub 10 ayat 1. Ada tertulis firman Tuhan di Ayub 10 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Aku telah bosan hidup, katanya. Aku hendak melampiaskan keluhanku, katanya. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Iya, memang kita maklumi kenapa Ayub bisa ngomong gini. Dia mengalami memang hal yang pahit dalam hidupnya. Dia mengalami satu keadaan yang memang pahit. Tapi bukan rencana Tuhan supaya engkau mengakhiri hidupmu. Bukan rencana Tuhan supaya engkau berkata, aku menyerah. Bukan. Jangan ditiru. Ini lagi saya lihat ada hari-hari ini, bukan cuma di luar negeri, tapi juga saya lihat di Indonesia, ada berita-berita
bunuh diri, bundir. Jangan ditiru, tolong, jangan ditiru. Ini sedih. Bahkan kemarin ada video tersebar seorang pemuda gantung diri karena terkait dengan utang judol, judi online. Sekian belas juta, ditambah lagi dia sudah, menurut video yang saya lihat itu tersebar, alamatnya jelas, jadi saya kira ini bukan hoax karena itu video yang real. Sertifikat rumah udah tergadai. Segitunya penderitaan loh yang dibuat oleh karena korban judi online. Saya juga mengcopy satu berita, saya melihat bahwa transaksi judi online di Indonesia itu senilai 600 triliun. Itu nilai yang besar sekali. Itu bisa menyelesaikan pembangunan IKN. Berarti kalau kita lihat itu dari Indonesia, bahkan update-nya di satu daerah, ya saya nggak sebut namanya, dan camatnya sekarang sedang memantau. Berarti Indonesia banyak masyarakatnya yang punya kemampuan, tapi mereka habiskan untuk judi. Bahkan data yang sudah diekspos di media sampai kurang lebih 1.000 ya, yang harusnya ya petinggi-petinggi itu, sehingga sebut mereka dilacak oleh PPATK, mereka juga ada yang ikut bermain di dalamnya, maksudnya terlibat transaksi judi online. Ya, saya tidak menghakimi karena sama halnya kami hamba Tuhan juga. Tiap hari ngomong kekudusan, belum tentu juga kita hidup dalam kekudusan sepenuhnya. Demikian pun juga aparatur pemerintah, meskipun dia selalu berkata tindak tegas judi online, belum tentu juga. Ternyata data kemarin ada ribuan orang yang juga terlibat atau bermainlah atau ikut transaksi judi online itu. Penderitaan segitunya menjadi kepahitan. Tapi sekalipun yang sampaikan ini saudara dengar sekarang, please, saya mohon, please, segitunya pahitnya hidupmu, segitu beratnya penderitaan kau alami, saya mohon please, jangan akhir hidupmu. Jangan nekat melakukan hal-hal yang engkau pikir jalan keluar potong kompas. Jangan please. Karena ketika engkau
mengakhiri hidupmu, Tuhan bilang, barang siapa yang membinasakan dirinya sendiri, dia akan binasa. Jangan berpikir dengan akhiri hidupmu sekarang yang di dunia ini lantas selesai, semua clear. Justru tanggung jawabmu tidak pernah lunas. Engkau harus membayarnya di kekekalan. Dengan kata firman Tuhan, binasa. Saya berdoa, kita semua diluputkan dari kebinasaan. Diselamatkan. Dan saya berdoa, saudara semua sekalian dengar ini. Segitu beratnya kepahitan, pahit hidupmu, penderitaanmu, jangan menyerah. Hari ini saudara masih ada kesempatan. Tanggalkan semua itu. Buanglah kegeraman, kepahitan, dan terimalah hidup yang baru. Buka hatimu. Ungkapkan semua sama Tuhan lewat doa. Ucapkan yang engkau dengar di telingamu. Biar seluruh tubuhmu merespon bahwa masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Baik itu anak-anakmu, suamimu, engkau yang sedang dalam di ujung tanduk rumah tanggamu, masih ada harapan. 3 ayat terakhir hari ini Pastor buka dari Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Pembacaan sabda firman Tuhan saat ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 32. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah mematrekan kamu menjelang hari penyelamatan. Secara khusus saudara yang sudah dalam Tuhan Yesus, kalau engkau terus menyimpan kepahitan, engkau tahu penderitaan itu sesuatu hal yang buruk, tapi engkau terus simpan menjadi akar pahit. Jangan mendukakan Roh Kudus karena tubuhmu, pikiranmu, hatimu bukan tempat akar pahit. Tubuhmu, hatimu, pikiranmu tempat Roh Kudus. Kalau engkau isi dengan kepahitan, ya tapi pastor enggak ngerti sih, saya menderita. Saya tidak sombong, tapi saya beritahu, saya juga pernah mengalami apa itu penderitaan, apa itu kepahitan, apa itu ditinggalkan, apa itu kekecewaan. Saya pernah mengalami. Saya begini hari ini karena saya punya banyak pengalaman-pengalaman itu. Saya berbicara bukan hanya teoritis, tapi saya pernah mengalami. Dan Tuhan yang sama saya beritakan, Tuhan yang melepaskanku dari kepahitan. Kalau saya terus menyimpan kepahitan, tidak mungkin hari ini tubuhku sehat seperti ini. Pasti sakit-sakitan. Karena akar pahit itu adalah akar penyakit yang disimpan oleh manusia sendiri di dalam tubuhnya, sadar atau tidak sadar. Dengan kebenaran ini, kalau engkau tetap menyimpan kepahitan dalam hidupmu, engkau mendukakan Roh Kudus yang sudah dimateraikan kepada engkau pada hari penyelamatan. 31. Mari buanglah segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, itu semua adalah pintu penderitaan dan saudara-saudaranya yang membuat engkau kepahitan. Maka buanglah semua itu. Buanglah kepahitan itu. Menderita itu nggak enak. Maka jangan simpan penderitaan menjadi kepahitan dalam hidupmu. Termasuk dendam. Jangan simpan kesalahan orang lain, karena itu membuat engkau rugi 2 kali. Ayat 32. Marilah kita ramah hari ini terhadap semua orang. Hiduplah penuh kasih, kasih mesra, dan garis bawahi, obatnya lepas dari akar kepahitan. Ini dia, saling mengampuni, persis seperti apa yang Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, kamu tidak bisa mendapat pengampunan. Kalau engkau hari-hari minta ampun sama Tuhan, tapi ternyata engkau masih menyimpan akar pahit dalam hatimu, maka engkau masih berteman dengan penderitaan. Engkau masih enjoy dengan kepahitan. Hidupmu makanya tidak heran kalau sesak, sakit-sakitan. Engkau nggak bisa free, engkau nggak bisa ngeliat bipis. Kenapa? Engkau jadikan hidupmu sarang penyakit. Maka engkau langganan apotik, langganan obat. Tubuh ini, saudara-saudara, Tuhan kasih bukan untuk menjadi apotik atau masuknya obat, tetapi tubuh ini Tuhan pakai untuk kesaksian. Maka dia sematkan Roh Kudusnya di dalam hidup orang percaya untuk dikesaksian. Marilah hari ini saudara-saudara terkasih, buanglah segala yang namanya kepahitan itu. Marilah kita hidup saling mengampuni, sebagaimana Bapa dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita semuanya. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang bisa menjangkau bagian hidupmu saat ini, yang pahit, yang gelap, yang sudah berakar. Tuhan Yesus, tangannya kuat. Rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa. Serahkanlah segala khawatirmu untuk hari esokmu dan yang akan datang. Tanggalkanlah segala kegeraman dan buanglah akar pahit dari hidupmu. Hari ini saudara akan menerima sesuatu yang ilahi, yang datang dari surga Bapakku untuk hidupmu, untuk pelayananmu, untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, dan untuk masa depanmu. Let's pray. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang kami baca ada tertulis, ini berkuasa di hidup kami. Dan kami mau berkata hari ini, tanggalkan segala kepahitan. Kami nggak mampu. Ada tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang mampukan engkau, yang mencabut sampai akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sampai berontak saat ini. Aku nggak mau, aku nggak rela, aku tersakitin. Dicabut sampai akar-akarnya dalam nama Yesus. Itu yang membuat engkau tersiksa siang dan malam. Itu membuat engkau sukar untuk istirahat dengan tenang, hanya bergantung obat-obat penenang. Tercabut
cabut dalam nama Yesus kepahitan, bahkan sampai ke akar-akarnya. Apa yang bukan ditanam oleh Bapa di surga, saat ini engkau mau didoakan, angkat tanganmu. Free, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Di pikiranmu, benteng-benteng yang dibangun oleh kegelapan, di hatimu yang gelap saat ini karena sudah berakar kepahitan itu, free in Jesus name. Saudara tepuk di dadamu, free in Jesus name, dan berkata, diberkatilah pikiranku saat ini dengan pikiran Kristus. Firman Tuhan melepaskan kita in Jesus name. Dan saat ini, napas berikutnya engkau tarik. Damai, sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Karena sekarang engkau mengalami kelepasanmu. Dalam nama Yesus, yes. Puji Tuhan, lihatlah wajahmu sekarang. Wajahmu ada sinar terang kemuliaan Tuhan Yesus. Selamat hidup baru, dan teruslah dalam firman Tuhan, karena iblis selalu mencari celah kapan bisa membuat engkau jatuh kembali. Maka puji Tuhan kalau saudara bisa komitmen setiap pagi atau setiap hari ada doa, atau mau ikut di sini tiap pagi jam 6.05 Wita. Terima kasih. Saudara mau cari channel lain, nggak apa-apa. Saudara mau aktif di gereja, lebih bagus lagi. Saudara mau ikut pelayanan media online yang hamba Tuhan, yang banyak diberkati Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting dirimu sendiri terbangun. Amin. Amin. Senang banget, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya saudara-saudara akan pastor mohonkan berkat untuk air minum yang akan Bapak Ibu sekalian minum. Siapa yang sudah siap? Mana ekspresi ininya? Tangannya. Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, angkatlah air minum yang akan kita minum sesaat lagi. Dan sekarang saya hamba Tuhan mohonkan berkat. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam surga. Mohonkan berkat daripadamu ya Abah untuk air yang akan kami minum ini. Air di tangan Bapak Ibu sekalian diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saat ini, atau kasihlah kepada anakmu atau orang tuamu, dan air ini akan menjadi berkat kesembuhan untuk tubuh Anda atau mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan diminum, pasti jadi berkat buat kesehatan mereka dan Anda.
Sensasi minum air yang didoakan ini keren, luar biasa. Segar, sejuk, nyaman. Puji Tuhan, senang sekali pelayanan ini hadir dan jadi berkat bagi banyak orang. Wow, yang menonton saat ini hampir tembus 20.000 orang yang sedang live sekarang ini. Artinya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan dan mohonkan doa dan percaya kepada Tuhan Yesus lewat pelayanan wadah live streaming yang sederhana ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Marilah saya jemput semua dengan kasih. Angkatlah dua tanganmu. Dengan tangan-tangan yang terangkat, kami masuk di hari yang baru dan terima berkat dari Tuhan. Bapa, kami akan masuk di hari yang baru. Mohonkan berkat daripadamu untuk kami sekalian. Amin. Saya hamba Tuhan meneruskan berkat dari Bapa di surga. Saudara terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini. Dan terimalah berkat perlindungan dari Tuhan, Bapa surgawi yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah akan hal ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati studimu, diberkati karirmu, diberkati keluargamu, diberkati keturunanmu, diberkati buah pikiranmu, buah kandungan istrimu, engkau, keturunanmu, buah tanganmu, dan keluar masukmu diberkati Tuhan. Semua berkat Tuhan ini di dalam proteksinya, sehingga tidak ada satupun rancangan si jahat yang bisa menggagalkan berkat ini. Terima! Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dimaterikan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Senang banget, syukur sama Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saudara, saya ucapkan selamat masuk di hari yang baru ini, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, dan tetap setia pada firman Tuhan, tetap andalkan Tuhan Yesus. Ketika ada pencobaan datang, saudara bergantunglah bukan pada kedaginganmu, bukan kepada manusia, tapi pada janji firman Tuhan. Karena hidupmu dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.